Oke, selamat siang. Saya mahasiswa CS, saya anonim. Ini bagaimana besar gini lupa saya. Hah? Kanan. Tadi mana Pak yang tadi? Ini. Iya, iya. Oh ini. Kanan kan? Ini untuk. Nah ininya apa? Frame-nya ini kok kecil gitu. Oh, Kontrol. bukan maksud saya frame ini harusnya apa digeser? Kontrol scroll wheel. Hah? Kontrol apa? Kontrol. Nah, Ah, tuh, ya. Terima kasih. Thank you very much. Oke, jadi tadi kita udah dapat X menuju 0. Ini sudah terekam ya. Ini sudah record kan? Jadi kalau X menuju 0, T juga menuju 0. Terakhir, limit A pangkat X kurang 1 per X adalah, ini limit T menuju 0, ln A per ln 1 tambah T. Sepertinya kita pindah ke belakang. Ya, sepertinya kita pindah ke belakang. Sehingga terjadi, eh, ini sama dengan ln A kali. Kok nggak bisa jalan juga ya? Balik lagi nih. Yang limit eh, X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X itu sama dengan ln A-nya kita keluarkan. Sehingga ini adalah limit. Ini dengan T tadi kan. X menuju 0 sama T menuju 0 kan tadi. Halo? iya Pak. Di sini kita lihat tadi. X menuju 0, T juga menuju 0. Kemudian ln A-nya keluar. Seperti ln 1 tambah T, sifat logaritma, pengali seperti pindah ke belakang di depan kan nggak? Halo? Ingat nggak? N log A adalah log A pangkat N. Ya kan? Berarti ln 1 tambah T pangkat seperti. Ini ada gangguannya. Jadi di sini limit dari apa tadi? Seper ln 1 tambah T pangkat seperti. Oke? Nah, yang kita carikan ya, ini sama nggak dengan ln A kali, ingat nggak limit bagi limit. Ini berarti limit ini bisa kita pecah limit per limit nggak? Limit T menuju 0 per limit T menuju 0. Pembilangnya 1, ya, pembilangnya 1, penyebutnya ln 1 tambah T pangkat seperti kan? Oke? Ini sama dengan ln A kali, nah limit 1 1 kan? 1 per, nah limit ln sama nggak ln limit? Ln limit T menuju 0 dari 1 tambah T pangkat seperti. Ya, ln ln limit. Oke ya. Akibat limit masuk berlaku sifat logaritma limit dari T menuju 0 1 tambah T pangkat seperti adalah limit E berpangkat limit U kali V. Nah, ini kan 1 tambah 0 1 seper 0 tak hingga 1 pangkat tak hingga kan. Jadi kan berlaku rumus dari apa? 1 tambah U, T-nya adalah U, seperti ini adalah V-nya. Betul nggak? Sehingga ini adalah sama dengan apa? Ln A kali seper dari ln E berpangkat limit T menuju 0, U-nya T, pangkat V-nya adalah seperti. Betul nggak? Halo? Ini sama dengan apa? Ln A kali seper ln, ini T coret. E pangkat 1, E kan? Dan E nilainya berapa? 1. Sehingga kita dapatlah, ulang lagi nih. Limit. Jadi limit
X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X adalah hasilnya tadi, eh, hasilnya apa tadi? Ln A kali sepelen E kan? Ln A, ln A kali sepelen E, ya kan? Sepelen E 1 kan? Berarti ln A kali sepersatu. Hasilnya apa? Ln A. Jadi limit X menuju 0 dari A pangkat min 1 per X adalah ln A. Terbukti kan? Yang kita pakai rumus tadi. Sudah jelas? Ini juga nak masuk deh. Aduh. Anda lihat nak masuk kan sini? Kosong. Saya bisa pindah lagi nih. Ya. Itu. Bisa nggak coba? Penyakitnya ini sampai sekarang sudah berapa tahun nih? Lama nih. Saya si pindah dulu. Hmm, Ntar ya, kita coba cari. Tadi itu. Terus kopi ulang, kopi lagi. Penyakit ini. Ini tadi ln E, berarti ln A. Berarti ini adalah tadi apa? Limit T, T menuju 0 ya. T menuju 0 ln A kali tadi apa? Sepelen E tadi kan? Di mana ln E nilainya 1 ya. Jadi berarti limit T menuju 0 dari ln A kali 1/1. Hasilnya adalah, ini konstan ya. Ln A-nya ini, oh ya ini, ln A-nya bisa di dalam, bisa di luar ya. Ya kan? Konstan. Berarti ln A-nya, berarti ini limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Jadi limit ln-nya bisa ln A-nya bisa keluar masuk. Sebetulnya ini sama dengan ln A. Ya. Oke. Ini question so far? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jadi ini sudah terjawab ya.
Ya, sebentar lagi kita masuk dengan kontinuitas ya. Kontinuitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, kita masuk dengan topik berikutnya adalah kontinuitas. Nah, kata kontinuitas itu apa ya? Terus menerus tanpa putus. Kalau ini saya pernah lihat televisi Republik Indonesia waktu itu tahun 1977 ya. Masih black and white, hitam putih, belum ada color. TV-nya di hutan di Padang waktu itu masih hitam putih, mungkin Jakarta sudah berwarna ya. Ya, kota di luar Jakarta yang biasa ketinggalan. Nah, ini ceritanya gini, ini dari LIPI ya, yang cerita. Bapak pasti udah nggak ada, batu itu ya sudah tua. Kontinuitas ini ya, contohkan ini ada jalan tol, ya, jalan tol. Jalan tol kan kontinu harusnya, tapi Jakarta jalan tolnya tersendat nih. Karena apa? Macet. Yang nama jalan tol harusnya tidak macet. Ya. Satu saat ini terjadi gempa, ini putus. Ya, kalau putus ini jalannya gimana? Discontinue kan? Discontinue. Ya. Ini discontinue. Discontinue itu artinya tidak continue. Namanya discontinue. Tapi kalau ini diperbaiki lagi, sudah jadi, ini bisa terus-menerus lagi kan? Jadi jalannya jadi continue. Ya nak? Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, ini dari atas kan, ini lihat dari samping. Mungkin saya kasih contoh. Dari samping, yang tadi masih ada deh. Dari samping, ini ada, dari sampingnya, ini ada jalan, ada mobil, ini jurang. Ini ada jalan lagi. Nah, ini yang biasanya sebut discontinue apa continue terpotong, terpotong nih. Kalau ini jalan, di atas jalan, di bawah jalan. Ini jurang. Kalau lompat itu namanya orang Jepang apa? Harakiri. Ya, bunuh diri kan? Harakiri. Orang teknik sipil dia mikirkan nih, gimana supaya ini bisa continue? Tahu nggak caranya? Atau mungkin gini ya. Tanah sini digali, ya, ditimbun sini. Ya masih timbunnya kurang, tambah lagi kan. Enak. Karena mobilnya posisi begini nak. Kan continue nggak jalan nih. Saya kasih warna hijau ya. Jalan nih continue nggak? Nah ini yang terjadi di perbukitan-perbukitan yang mestinya jalannya ke kemana tuh? Jalan tol, Anda lihat kan ada bukit, ada menurun, ya kan? Tadinya itu enggak sama tinggi kan? Kemudian dibuat landai. Landai itu ya yang ini digali, kemudian ditimbun. Ini cara orang teknik sipil. Kebetulan saya dulu sarjana mudanya teknik sipil, jadi belajar. Ini topografi. Jadi dulu dikasih gambar topografinya, kita susut hitung berapa volume tanah yang digali dan berapa volume tanah yang ditimbun. Gitu. Itu masuk dalam konstruksi jalan raya. Ya. Nah seperti ini. Ini orang dari TVRI dulu LIPI ya. Ceritanya dari LIPI ini. LIPI tentang di TVRI tahun 1977. Saya lupa nama beliau. Ya, beliau tuh ahli matematik. Ya. Nah, beliau cerita gini. Bagaimana deh ini mau jadi
jadi bisa continue. Tadinya discontinue menjadi continue. Ya buatlah jalan ini landai dengan catatan tanah yang tinggi ini tadi digali, ditimbunlah pada yang bawah. Ya, jelas sampai sini? Ya, itu ceritanya. Oke. Kemudian, nah secara kontinuitas, kapan dikatakan fungsi X itu continue di X sama dengan A? Itu terjadi kalau syarat pertamanya adalah fungsi A itu ada, ya, fungsi A-nya itu ada. Yang kedua adalah limit X menuju A dari fungsi X itu juga ada. Jadi dua-duanya ada, tetapi yang ketiga nilainya sama, harganya sama. Jadi limit syarat B atau nilai dari B sama dengan nilai dari A. Artinya limit fungsinya sama dengan fungsi A itu sendiri. Ini langkah pertama nih. Contohnya kita lihat kalau grafiknya itu adalah parabola. Ada ini parabola. Dari sini ini 0. Ini terus menerus nggak nih? Saya tanya ini terus menerus nggak nih? Ya, ini sumbu Y, sumbu X. Nah, ini continue di X sama dengan 0. Benarkah parabol ini continue di X sama dengan 0? Ya, kita lihat. Jadi fungsi X sama dengan X kuadrat parabola kan, di X sama dengan 0. Tadi kalau kita gambarkan sketsanya tadi kan parabolanya itu melalui 0,0 dan ya kan bergeraknya gitu ya, X sumbu Y. Jadi grafiknya ini turun naik lagi dan dia terus menerus tidak berhenti ya, itu disebut continue. Nah, benar nggak kita periksa? Yang pertama fungsi X kan sama dengan X kuadrat. Pada X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat berapa? 0. Syarat B, limit X menuju 0 dari fungsi X sama dengan limit dari X menuju 0 dari fungsi X-nya berapa? Fungsi X-nya adalah X kuadrat. Dimasukkan 0 kuadrat adalah 0 juga. Sama nggak nilai ini? Nah, yang ketiga kita nyatakan bahwa limit fungsi X menuju 0 itu sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama-sama 0. Betul nggak? Ini sama karena nilainya sama-sama 0. Maka kita katakan fungsi X sama dengan X kuadrat continue, ya. Continue di X sama dengan 0. Ya. Jelas masalah? Halo? Ya. Ini yang satu. Nah, ada yang terjadi interval. Ya. Ada yang interval atau ada selang waktunya. Any question so far? Ada yang mau tanya? Yang lain? Halo? Ya, ini kode UA. Ada kasus lain lagi. Itu di jalan juga ya, kita lihat. Mungkin Anda tidak belajar dari Foril ya, tapi kalau jurusan program ganda untuk matematik computer science, mereka belajar dari Foril. Kalau computer science statistik enggak. Ya. Nah, itu ada tentang continuous terpotong ya. Ya, continuous terpotong. So, tadi jurang tadi itu disebut continuous terpotong. Continue, putus, potong, continue lagi. Nah, akhirnya dibuatlah jalan landai menurut konstruksi jalan raya. Ya. Oke, are you finish? Sudah selesai? Ada yang belum? Oke, kalau sudah, saya teruskan. Ini ada cerita lagi.
Fungsi X-nya sama dengan X untuk X-nya besar sama dengan 0. Sama dengan min 1 untuk X-nya kecil dari 1. Kalau kita gambarkan, gambar sketsanya, grafiknya, ini min 1 misalnya, min 1. Ini kan fungsi X sama dengan min 1. Betul ya? Kecil dari 1. Kecil dari 0, sorry. Salah. Bukan 1, tapi ini kecil dari 0. Ini 0 sini kan? Ini kecil dari 0 kan sebelah kiri kan? Halo? Nah, kemudian di sini ini fungsi X sama dengan X. Untuk X besar sama dengan 0. Masuk 0-nya masuk ya. Kalau ini enggak masuk 0 ya, yang bawah. Kan kecil dari 0. Jadi ini artinya ini untuk X kecil dari 0, ini artinya X besar sama dengan 0. Ya enggak? Nah, terjadi apa sini? Kalau digabung, apakah dia continue? Discontinue. Terputus. Ini jalan, putus. Kayak jurang deh. Jalan lagi. Kalau lihat dari atas, ya kan? Terputus. Tapi di dalam direct Fourier itu disebut continuous terpotong. Ya. Kalau ini discontinue. Ya. Jadi kita lihat pertama, caranya apa? Oh ya, ini ada limit kiri, limit kanan ya. Kita belajar nanti limit kiri sama nih limit kanan. Baru berlaku continue. Pertama, yang sama dengan ini kan. Ya, X sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Maka fungsi X berapa? X kan? Halo? Kalau X sama ini artinya 2 kan. X besar dari 0, X sama dengan 0. X sama dengan 0 untuk X, fungsi X dengan X berarti sama dengan 0. Kemudian, ini X sama dengan 0 ya. Yang kedua, limit kiri. Limit kiri itu ini kiri sebelah kiri. Limit kiri nanti harus sama dengan limit kanan. Ya. Limit kanan. Limit kiri itu limit dari X menuju 0 min 0 min atau panah ke bawah. Min itu ke bawah ya. Pusing bawah pakai min ya. Kiri min plus kanan ini. Dari fungsi X itu harus sama dengan limit X menuju kalau itu kita cari itu satu dulu ya. Limit kiri dulu. Limit kiri, ini limit kiri sama dengan apa? Limit dari, ini artinya X kecil dari 0 kan? Limit kiri kan, ini kiri ya. Kiri itu X kecil dari 0. Sebelah kiri apa? Anda lihat, fungsi X-nya berapa? Halo? Sumbu Y, sumbu X. X sama dengan 1 ya. Berarti limit kirinya ini sama dengan X menuju 0 min dari min 1. Hasilnya min 1 nah? Oke. Ternyata di sini nanti limit kiri tidak sama dengan limit kanan ya. Limit kiri tidak sama. Ini limit kiri. Oke. Setelah dapat limit kiri, kita cari limit kanan. Ya, ini yang masih B, masih ya. Limit kanan. Coba lagi ya. Limit kanan. Limit kanannya limit dari X menuju 0 plus. 0 plus itu artinya X besar dari 0 kan? Ya nah? Dari fungsi X adalah limit dari X menuju 0 plus. Jadi sebelah kanannya apa tadi? Fungsi X dengan X nah? Halo? Fungsi X dengan X ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Sama dengan 0. Apa yang saudara lihat? Limit kirinya bernilai min 1, limit kanannya bernilai 0. Akibatnya limit kiri
ya, min itu tidak sama dengan limit kanan. Masa min 1 sama dengan 0? Tidak kan? Apa maksudnya? Limit kirinya min 1, jadi kan limit kiri min 1, limit kanan 0. Apakah limit kiri sama limit kanan? Tidak. Maka terjawab sini. Fungsi X secara global, secara keseluruhan, discontinue, ya, discontinue di X sama dengan 0. Discontinue. Secara keseluruhan discontinue, jalan itu terputus. Supaya ada curang. Tetapi ya saudara lihat, dari fungsi A-nya 0 ya. Fungsi 0-nya 0 kan. Dan kita lihat di atas tadi. Kita kembali ke atas. Ini. Itu. Fungsi A-nya. Fungsi 0. Ini fungsi 0 ya. Fungsi X-nya adalah X berarti fungsi 0 ya. Ini fungsi 0. Fungsi 0-nya 0 ya. Jadi artinya fungsi 0 sama dengan 0. Ya. Nah. Ini salah ambil sih. Sorry. Maaf. Bukan ini. Tadi kan yang satu lagi ini Anda lihat fungsi nolnya sini, ini fungsi 0 ya, fungsi 0 sama dengan 0 ya enggak, fungsi 0-nya 0. Anda lihat limit kiri min 1, limit kanan 0 enggak deh, halo, limit kanan 0 tadi ya. Demikian 0. Berarti Anda boleh katakan sini apa? Ternyata limit kanan X menuju 0 plus dari fungsi X itu sama dengan fungsi 0. Nah, yang nilainya sama-sama 0. Betul? Berarti dia apa nih? Kalau Anda lihat dari gambar ini, dia continue di sebelah kanan dari X sama dengan 0. Halo, ini continue enggak nih? Karena memenuhi syarat kan? Limit kanannya 0, fungsi 0-nya juga 0. Berarti sini Anda boleh katakan apa tadi? Karena ini sama dengan limit kanan sama dengan fungsi 0 yang nilainya 0, maka fungsi X sama dengan X kuadrat, betul nggak? Sama dengan X. Sama dengan X, continue di mana? Di sebelah kanan X dengan 0. Di sebelah kanan X sama dengan 0. Di sebelah kanan ya. Dia continue. Keseluruhan enggak. Tapi dia continue. Karena syarat tadi apa? Limit kanan sama dengan fungsi 0 kan. Yang nilainya sama-sama 0. Maka dia fungsi X dengan X itu continue. Yang continue itu ini fungsi X dengan X. Yang min 1 tidak. Di X di sebelah kanan X sama dengan 0. Saya jalan ke sini. Ya. Ini tentang kontinuitas. Ya. Oke. Nah, selesai itu kita ada latihan soal, tetapi ini dikerjakan di rumah dulu ya. Latihan soal. Sini selidikilah kontinuitas fungsi berikut. Fungsi berikut. Yang pertama, fungsi X sama dengan X tambah 2 di X sama dengan 0. Yang kedua, fungsi X sama dengan 2 per X di X sama dengan 0. Yang ketiga, fungsi X sama dengan seper X min 2 di X sama dengan 2. Yang keempat, fungsi X sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 di X sama dengan 2.
Yang kelima, fungsi X sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 di X sama dengan 0. Beda ya. Di atas X sama dengan 2, ini 0. Sorry. Ini 0. Yang keenam, fungsi X sama dengan sin X di X sama dengan Pi. Satu lagi. Ada 7 ya. Satu lagi yang soal cerita. Ya, nanti di rumah coba kerjakan. Minggu depan saya tanya yang nggak jelas. Ya. Oh, ini kok nggak jalan ya? Wah, tadi ini videonya nggak ini ya? Ini terekon ya? Hah? Oh, nggak share ya? Nggak di layar saya kok nggak keluar ini? Bentar, ulang kembali. Share. Layarnya yang mana nih? Ini. Share screen-nya ya? Oh iya, baru masuk ya. Berarti tadi apa saya terang itu tidak masuk nih. Tadi udah PPT. Iya, Pak. Jelas ya tadi ini ya. Kita ulang sepintas lagi ya. Ini yang kontinuitas. Aduh. Jadi kalau fungsi X ini parabola, ini nampak kontinu, benar enggak? Fungsi X dari X kuadrat di X dengan 0. Kita masukkan fungsi X-nya X kuadrat 0 kuadrat 0. Limit di fungsi X-nya limit X kuadrat 0. Maka limit dari X min 0 dari fungsi X sama fungsi 0 dengan 0. Maka fungsi X dengan X kuadrat kontinu di X dengan 0. Kemudian untuk yang ini fungsi X dengan X untuk X besar dengan 0, artinya ini yang positif ya, dan sama dengan 0. Positif itu besar dari 0 kan. Dan untuk yang negatif fungsi X-nya adalah min 1. Beda ya. Jelas ya. Pertama X sama dengan 0, memasukkan fungsi X dengan X, fungsi 0-nya 0. Ini kan ada sama dengannya nih. Ya, ada sama dengannya. Nah, limit kiri kita cari limit X min 0 min dari fungsi X adalah limit X min 0 min dari fungsi X-nya min 1. Itu nak kiri min 1. Dari hijau nih. Min 1. Limit kanannya sama dengan fungsi X. Ya kan? Limit kanannya kita lihat ini sama dengan limit kanannya. Nah, secara keseluruhan limit kiri tidak sama limit kanan, maka secara keseluruhan fungsi X itu discontinue. Discontinue S0. Tetapi karena limit kanan dan fungsi nolnya sama-sama 0, maka dikatakan fungsi X dengan X itu continue di sebelah kanan dari X sama dengan 0. Anda lihat sini kan? Betul kan? Sebelah kanannya dia adalah continue. Tapi kirinya tidak. Jelas ya? Itu ceritanya. Kemudian latihannya
Datanya ini tadi kan. Bentar. Nah, yang ketujuh, ini suatu cerita, diketahui fungsi X itu sama dengan ada 3, yaitu pertama A per X min 2. Yang kedua 2X kurang B. Yang ketiga 6. Ini untuk X kecil sama dengan 0. Lalu ini X terletak antara itu kecil-kecil ya. 0 dan 2. Satu lagi X besar sama dengan 2. Nyatanya ini tentukan ya A dan B sehingga fungsi X kontinu untuk segala harga X. Untuk segala harga X. Hati-hati, walaupun yang kontinu untuk segala harga X, X yang mana? X yang ada di ketidaksamaannya. Jadi yang ada di sekitarnya apa? Angka apa aja? Yang ada di sekitarnya ini, di ketidaksamaannya, di dalam ketidaksamaannya. Ini kata untuk semua ini. Untuk. Ya. Yaitu 0 dan 2. Ya. Artinya fungsi X-nya kontinu di X sama dengan 0. Fungsi X-nya juga kontinu di X sama dengan 2. Jelas maksudnya? Halo? Ya. Nanti limit kiri dari 0 sama dengan limit kanan dari 0. Itu artinya fungsi X kontinu di X sama dengan 0. Kalau fungsi X kontinu di X sama dengan 2 apa artinya? Limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Ya. Paham maksudnya? Halo? Jadi itu misalnya kalau tentuin kontinu atau enggak itu mesti sesuai sama X apa? Iya, yang ada di sekitarnya. Walaupun yang agak segala X, X yang mana? Banyak kan? Kita lihat ada angka ya, 0 dan 2 kan? Ya, berarti artinya fungsinya kontinu di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsinya kontinu di X dengan 2. Ini saya kasih cara pemecahannya. Dibagi 2 sini kan. Kita katakan sini kan, walaupun yang kontinu untuk segala X, kita katakan fungsi X kontinu di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsi X kontinu di mana? Di X sama dengan 2. Ya kan? Walaupun agak skala X, tapi X yang mana? X yang ada di ketidaksamaannya. Paham? Yang ada 0 dan 2, berarti dia kontinu di X sama dengan 0, dia kontinu X sama 2. Apa yang terjadi nih? Kalau fungsi X kontinu di X sama 0, dalam bentuk ketidaksamaan, maka limit kiri dari 0, limit kiri itu min ya, dari fungsi X itu sama dengan limit kanan dari fungsi X. Limit kiri itu artinya apa? X kecil dari 0, sedang limit kanan X besar dari 0. Paham? Jelas sampai situ? Satu lagi. Fungsi X kontinu di X sama dengan 2. Apa artinya? Limit kiri dari 2 min, bukan nilainya min 2 ya. Min itu artinya kiri, artinya X kecil dari 2, artinya dari fungsi X, itu sama dengan limit kanan X menuju 2 plus. Artinya ini X besar dari 2 dari fungsi X. Sudah jelas? Ini sudah saya kasih tahu pemecahannya gitu. Nah, tinggal cari mana aja. Pak, jadi misalnya tuh kalau yang fx kontinu di X sama dengan 0, kalau hasil dari fx itu 0 berarti kontinu kan? Enggak, kalau dalam bentuk yang ada interval atau ketidaksamaan itu, kuncinya adalah limit kiri sama limit kanan. Salah satu syarat tadi gitu kan. Ya.
Nah, limit kiri harus limit kanan. Kalau yang kayak tadi yang cuma 2 doang yang nggak ada interval itu mesti sama dengan Ya, limit fungsi X sama dengan fungsi 0. Fungsi A. Fungsi A. X sama A kan. A-nya apa? 0 apa? Sudah jelas sampai sini? Halo? Oke. Saya coba kerjaan dulu ya. Enggak usah. Enggak usah. Oke. Any question? Baik, kalau enggak ada. Nah, kita masuk dengan diferensial. Ya, ini tugas Anda ya. Kerjakan. Oke, kalau sudah kita masuk dengan topik berikutnya diferensial. Bahasa Indonesia diferensialnya F-nya 1 ya. Kalau bahasa Inggris F-nya 2, sialnya tulisannya tial. Bukan bukan sial ya, tial. Diferensial atau disebut juga turunan atau disebut juga derivatif. Derivatif ya. Yaitu Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan fungsi aksen X, itu penulisannya Y aksen atau DY per DX turunan Y per X, atau fungsi aksen X itu tidak lain adalah harga batas H menuju 0 dari fungsi X tambah H kurang fungsi X per H. Ini tahun 1980-an. ITB yang pertama kali pakai. Kalau Anda cari buku-buku kuno, zaman-zaman tahun 50-an ke bawah, atau 60 ke bawah, ini 80-an. Sebelum itu adalah limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Ini yang kuno ya. Tapi yang kuno ini dipakai untuk pemutihan luas, data luas per data X. Volume, data volume per data X. Ini dipakai nanti. Ya. Jelas ya? Nah, bagaimanakah kita membuktikan ini? Mengapa rumus ini terjadi? Ya, baik matematik maupun statistik itu harus tahu. Ya. Karena basicnya itu kan, karena Anda jadinya ilmuwan. Jadi bukan kalau SMA sih oke lah, terima aja. Apa gurunya bilang yes, nggak ada yang no kan. Di perguruan tinggi boleh ada yang no, debat boleh, nggak apa-apa. Ya, harusnya ya gitu ya. Kalau ada dosennya marah di debat, nah itu dosen-dosenan. Ya kan? Dia, kata dosen itu artinya bersedia juga. Saya sering kadang-kadang dapat ilmunya juga dari mahasiswa, ya, nggak tanpa sengaja gitu. Ada. Ini pembuktian bukan ini nanti yang rumus binom Newton. Ya. Oke, kita lihat. Saya pakai gambar ya untuk membantunya. Jadi ini 0. Kemudian sini ada gambar garis singgung. Ini garis singgung sembarangan. Kemudian saya tarik, ini adalah gambar grafiknya. Sini. Di titik singgung. Kemudian ada garis potong. Merah misalnya. Nah, ini garis potong. Ini titik singgung di sini. Bisa jelas maksudnya? Garis singgung bisa juga garis apa? Garis tangan, betul. Garis singgung disebut juga garis tangan. Sudah saya jelaskan ya di awal ya. Seperti itu. Kemudian garis ini garis potong ya. Ini adalah garis potong.
Kemudian ini kita tarik dari titik singgung ke bawah, tegak lurus. Ini juga kita tarik tegak lurus ke bawah. Ini siku-siku ya. Ini juga horizontal, tegak lurus. Nah, ini X sama dengan H. Kalau yang lama disebut delta X, ada ya, delta X. Ya. Oke. Kemudian kalau titik ini, oh ya, grafik ini adalah Y sama dengan fungsi X. Tetapi di titik singgung ini kita namakan misalnya titik P X, Y. Artinya apa tuh? Artinya di sini absisnya. Kalau absisnya di sini adalah X, maka sini Y-nya berapa? Fungsi X, itu enggak? Halo? Kalau absisnya X, dan ini H tadi ya, ini adalah H, berarti dari sini sampai sini X tambah H enggak? Absisnya. Berarti kalau absisnya yang panjangnya adalah X plus H, maka yang panjang ke sini ini apa namanya? Y adalah fungsi X plus H. Halo? Oke. Kalau sudut ini saya namakan ini adalah alfa. Di sini. Ini alfa enggak nih? Kenapa? Dua garis sejajar dipotong garis ketiga, maka sudut apa yang sama? Sehadap. Sehadap ya. Gak ada dalam seberangan, dua seberangan, gitu. Oke ya. Nah, yang bawah ini kan ini sama panjang nama yang sebelah sini. Karena ini 4 segi panjang. Ya kan? Kalau ini H juga. Kalau itu yang sepotong dari sini ke sini apa namanya? Ini apa nih? Atau kita nama delta Y. Delta Y-nya berapa? Ini delta X ini ya. Ini delta X. Ini delta Y-nya sama dengan apa? Yang panjang dikurang yang pendek, itu enggak? Yang panjang semua yang tinggi segitiga nih. Tinggi segitiga panjang ini adalah fungsi X plus H kurang yang pendeknya ini yang sama ini nih apa nih? Fungsi X saja. Jelas? Jadi gradien garis potong ini awalnya gradien garis potong ya. Gradien garis potong. Gradien garis potongnya adalah M. M sama dengan apa? Delta Y per delta X enggak? Delta Y ini apa? Fungsi X plus H kurang fungsi X per delta X-nya H. Ya enggak? Sampai sana ngerti kan? Waktu itu saya jelaskan juga. Eh, apabila garis potong yang warna merah, saya putar. Ya, ini saya putar ke sini. Hingga berimpit dengan garis hijau, garis singgung. Apa yang terjadi? Halo? Makin lama garis H-nya makin pendek nggak? Dan akhirnya batu saat garis potong berimpit dengan garis singgung, maka hanya sudah menjadi titik. Titik itu apanya? Artinya nol. Ya, enggak? Ya. Jadi turunan pertama atau dy per dx atau fungsi aset x adalah harga batas H menuju 0 dari gradien garis potong awalnya. Halo, M itu adalah garis potong, tetapi karena garis potong tadi diputar di titik singgung hingga berimpit, ya, merah ini berimpit dengan hijau, hasilnya garis potong berimpit dengan garis singgung, maka gradien garis potong tadi berubah menjadi gradien garis singgung, betul nggak? Sudah ngerti maksudnya? Sehingga kalau kita masukkan ini tidak adalah harga batas, H-nya menjadi 0. Pada saat H menjadi 0, garis potong sudah berimpit dengan garis singgung.
Dan pada saat itu H-nya sudah menjadi 0. Paham? Dan M-nya tadi adalah gradien garis potong berubah jadi gradien garis apa? Singgung, yaitu fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Inilah rumus turunan pertamanya. Halo, inilah rumus turunan pertamanya. Ya, sudah jelas ya. Nah, dari sinilah kita akan buktikan mengapa. Jadi nanti rumus diferensial banyak ya, banyak. Yang pertama adalah mengapa kalau fungsi X-nya adalah X pangkat N, maka mengapa turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Pernah dibuktikan ya siapa? Pernah? Bukan buktinya loh. Buktinya saya tanya, bukan rumusnya ya, ini rumusnya ada pasti. Buktinya adalah ya kita gunakan rumus dasar ini tadi. Maka mengapa kita belajar limit dulu baru diferensial? Karena diferensial menggunakan limit, ya kan? Ya. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Cari ini, kemudian cari fungsi X plus H apa? Kan rumusnya ada X per H. Berarti sini X tambah H pangkat N. Nah? Oke. Maka turunan pertamanya apa? Nah, pakai rumus tadi. Limit H menuju 0 dari fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Kalau kita masukkan limit H menuju 0 dari X tambah H pangkat N dikurang fungsi X-nya berapa sini? X pangkat N per H. Nah gitu. Tuh, bagaimana nyelesainnya? Anda kenal nggak ini rumus A plus B pangkat N? Ada namanya B itu 2 ya. Binomium Newton. Baru rumusnya A plus B pangkat N apa? A plus B pangkat N sama dengan sigma. Sigma itu apa? Deret. Ya, sigma. K dari 0 sampai N ya, sampai N. Kombinasi N, K, kombinasinya. Kombinasi C, N, K apa rumusnya? K-nya K ya. K gitu aja lah. Adalah N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial ya. Kalau K faktorial yang ada penyebutnya itu namanya variasi atau permutasi. Ini kombinasi ya. Kali A pangkat N min K B pangkat K. Ini yang disebut binomium Newton. Ya. Nah, ini membantu sekali untuk buktikan itu rumusnya dengan rumus kombinasi N, K, N faktorial per K faktorial N min K faktorial. K-nya mulai dari 0. Ya. K-nya mulai dari 0. Oke, sampai sini jelas? Oh, ya. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti sekarang. Ini kan tadi X tambah H, ini A tambah B. Ya kan? Kalau kita ganti,
Jadinya apa? A tambah B, X tambah H. Jadi ya, kita cari ya. Jadi kita salin lagi deh. Karena ada. Jadi apa? A tambah B pangkat N. Rumusnya apa? Sigma K dari 0 sampai N. Kombinasi N, K. A pangkat N min K kali B pangkat K. Kalau saya ganti dengan X tambah H pangkat N, apa tuh? Sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K. Nah, A-nya sama dengan X. Nah. A-nya sama dengan X. X pangkat N min K. B-nya sama dengan H. H pangkat K. Jelas sampai situ? Baik. Eh, kita cari dulu ya. Jadi ini kalau kita cari, yang ini kita cari ya. Ini sama dengan apa? Kalau kita masukkan K-nya mulai dari 0. Coba masukkan. Kombinasi N, 0 X pangkat N kurang K-nya 0 ya. H pangkat 0 ya nak. Ditambah kombinasi N, 1 kan deret nih. K-nya ganti setelah 0 1. X pangkat N kurang 1 H pangkat 1. H pangkat 1 enggak ditulis ya, H ya. Tambah kombinasi N, 2. N, 2. X pangkat N min 2 H pangkat 2 ya nak. Dan seterusnya betul enggak? Boleh cari sampai akhir kiamat enggak habis ya kan. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, sekarang untuk itu saya pakainya di ini, saya pindahkan. Saya carilah kombinasi N, 0 berapa? Kombinasi N, 0 N faktorial per 0 faktorial N kurang 0 faktorial ya nak? Hasilnya N faktorial per 0 faktorial 1, ini N faktorial. Ini boleh coret enggak nih? N faktorial coret. Tinggal apa? Ya, tinggallah 1 per 1 adalah 1. Oke. Kombinasi N, 1. Hasilnya apa? N faktorial per 1 faktorial. Terus N kurang 1 faktorial sama dengan N faktorial per 1 faktorial 1 ya. N kurang 1 faktorial. Oh ya, sorry. Yang atas kita ubah ya. Sorry. Berarti yang atasnya kita ubah. Yang bawah tetap ya. N kurang 1 faktorial. N faktorial sama enggak N kali N min 1 faktorial. 5 faktorial sama enggak 5 kali 4 faktorial. Halo? 5 kali 4 faktorial ya. Berarti ini N min 1 faktorialnya bisa dicoret. Tinggal apa? N per 1 adalah N. Oke. Kombinasi N, 2 rumusnya apa? N faktorial per 2 faktorial N kurang 2 faktorial. Ini dipecah menjadi N kali N min 1 kali N min 2 faktorial enggak? Berhenti. 5 faktorial itu sana 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya enggak? 5 kali 5 dalam kurung 5 kurang 1 ya 4. Satu lagi 5 kurang 2 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1 N kurang 2 faktorial tetap. Ini yang kita bisa coret N min 2 faktorial. Tinggal apa? Tinggallah N min 1 per 2. Sampai sini jelas? Lantas saya sudah butin waktu itu. Mengapa 0 faktorial sama 1 faktorial? Belum. Oke. Kita buktikan ya. Sini jadi kita buktiin. Jadi kan kita belajar kan N faktorial adalah N kali N min 1 faktorial. Ya kan? Kali itu N min 1 faktorial apa? N min 1 faktorial adalah N faktorial dibagi N.
Nah, kalau saya ambil N-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Kalau N-nya saya ambil 1, kita masukkan apa nih? 1 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial per 1. Ya enggak? 1 kurang 1 apa? 0 faktorial. 1 faktorial bagi 1, 1 faktorial enggak? Maka 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Sama dengan 1 itu perjanjian. Ya, sama dengan satunya sama dengan perjanjian. Tapi yang kita buktikan sini 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Jelas sampai situ? Ya, dari situlah asal nenek moyangnya. Oke. Oke, nah karena ini sudah dapat unsur-unsurnya, kita masukkan ke deret tadi, binomial Newton tadi, kombinasi n,01, kombinasi n,1 n, kombinasi n,2 n kali n-1 per 2. Nah, kita masukkan sini. Nah, kita masukkan sehingga terjadi apa? Sorry. Sama dengan ini tadi apa deh? 1 ya? Oke, mak. 1 ya. 1 ini 1 kali X pangkat N, ya kan? X pangkat N kurang 0, H pangkat 0, 1 enggak? Nah, tambah. Kombinasi N,1 berapa? N kali X pangkat N-1 kali H. Kemudian kombinasi ini apa tadi? N kali N-1, itu enggak? Cuma N kali N-1 per 2 ya. Per 2. N kali N-1 per 2. X pangkat N-2 kali H kuadrat. Tambah titik-titik. Ini sama dengan 1 kali X pangkat N kali 1 X pangkat N enggak? X pangkat N tambah N kali X pangkat N-1 kali H ditambah N kali N-1 per 2 kali X pangkat N-2 kali H kuadrat tambah titik-titik. Sampai sini, oke? Nah, yang kita ambil kan ini ya. Benar? Ini yang sama dengan X pangkat X tambah H pangkat N. Oke? Kita balik lagi yang tadi rumus turunannya tadi gimana turunannya? Turunannya tadi ini. Kita dapat tadi apa? F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Tadi apa? X tambah H pangkat N kurang X pangkat N per H. Itu enggak tadi? Halo? Itu tadi ya. Nah, ini masuk nih. Jadi fungsi aksen X adalah, ini kita buktikan, sama dengan limit H menuju 0. Tadi kita dapat apa tadi? X pangkat N. Ini enggak? 1 kali X pangkat N kali 1 X pangkat N enggak? Kita balik lagi tadi. Ini X pangkat N tambah N kali X pangkat N-1 kali H. Ya, ditambah N kali X pangkat N-1 kali H. Ditambah N kali N-1 per 2 kali H kuadratnya nak, dan seterusnya. Nggak muat nih. Sorry. Ini kita rapatkan dulu ya. Nulisnya terlalu melebar. Jadi sini apa tadi? X pangkat N ditambah N kali X pangkat N-1 kali H ditambah N kali N-1 per 2 kali H kuadrat dan seterusnya dikurangi ya enggak? X pangkat N. Ya, ini yang belakang X pangkat N ini. Per H. Apa yang terjadi? X pangkat N ini bisa keluar enggak? X pangkat N kurang X pangkat N. Habis. Maka tinggal apa? Tinggallah fungsi aksen X sama dengan limit H menuju 0. Ini artinya ini dibagi H kan? Halo? Ini menjadi N kali X pangkat N-1 H per H. Betul enggak?
Coret ya. Ditambah N kali N min 1 per 2 kali H kuadrat per H. Tambah titik-titik. Gitu ya. Oke. H-nya ganti 0. Ini coret, sorry. Ini coret tinggal 1 enggak? Tinggal H ya. Jadi ini hasilnya fungsi asen X adalah limit H menuju 0 N kali X pangkat N min 1 ditambah N kali N min 1 per 2 kali H. Betul enggak? H-nya berapa? 0 kan? Dan seterusnya. Kurung. Ini dikali 0 habis nggak nih? Habis. Habis itu 0 maksud saya. Nah, sehingga fungsi asen X-nya apa? Tinggal ini kan? Tinggallah N kali X pangkat N min 1. Inilah asal nenek moyangnya. Saya rasa SMA tidak dijelaskan. Saya pun mengalami tidak pernah dibuktikan. Ya. Oke? Nggak apa-apa. Ya, mungkin Anda mengingat rumusnya. Betul. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini terbukti ya? Nah, mantap kira ya. Ini gue bingung nih. Kok bingung? Enggak bukan bingung pelajarannya, Pak. Lagi ngobrol lagi. Oh, nggak apa-apa. Ngobrol lagi. Nah, sebagai contohnya ya mudah sekali ya, yaitu sudah bisa dibuktikan. Ya ini agak panjang pembuktiannya. Kalau yang lainnya tinggal masuk ke rumus dasar tadi. Limit H menuju 0 dari fungsi E plus H kurang fungsi E per H. Udah dapat turunan cos mengapa min sin. Turunan sin mengapa cos. Ya. Oke ya. Contoh. Contoh. Jadi karena tadi Y sama dengan X pangkat N. Maka turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Sebetulnya E aksen 1 ini nilainya. E aksen 1 tidak ditulis. Maka kalau Y adalah X pangkat 5. Maka E aksen apa? N kali X pangkat 5 kurang 1. Betul enggak? Berarti Y aksennya adalah 5X pangkat 4. Nah, rumus menjemuk yang pertama. Kalau Y sama dengan U pangkat N. Maka Y aksen apa? N kali U pangkat M min 1 kali U aksen. Ingat U aksen itu adalah sama dengan DU per DX. Turunan U ter X. Ini sebenarnya yang sebut chain rule. Ya. Chain rule itu dari rantai. Aturan rantai. Ya, chain rule. Ya, turunannya ini adalah ini. Bentuk bentuknya apa? Contohnya. Y adalah X kuadrat plus 5X plus 7 pangkat 3. Berapa ya aksen? N 3, N-nya 3, U-nya S pangkat. Kalau Anda tidak bisa boleh pakai misal ya. Tapi kalau bisa langsung sini boleh. X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat N min 1. Ini 3 ya. Dikali U aksen. X kuadrat kurang 5X, tambah 5X tambah 7 aksen. Aksen turunkan lagi. Biasanya 3 kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat. Ini tadi 3-nya nih. Adalah 2. 3 ya. 3, 1, 2. Kali turunannya berapa? 2X plus 5 ke 1, 5, 7, 0. Ya nak? Atau ini mau diletakkan di depan boleh. Atau 3 kali ini boleh dikali berapa? 6X tambah 15 kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat 2. Jelas ya? Contoh majemuknya single majemuk ya. Oke. Oke. Nah, kemudian E pangkat X. Ya. Yang kedua, Y adalah E pangkat X. Turunannya apa? E pangkat X juga. Dari mana kan itu? Halo?
Yang sama misalnya tadi. Tadi kita udah buktiin dari kan apa? Apa kita buktiin tadi? Ingat nggak? Oh. Jadi kita buktikan apa? Limit X menuju 0 dari apa? A pangkat X min 1 per X adalah ln A. Betul nggak? Boleh pakai ini cepat ya. Kita tahu. Nah, sama halnya kalau ini saya ganti E. A sama dengan E. Apa terjadi? A sama dengan E. A sama dengan E. Apa terjadi? Berarti limit X menuju 0 dari E pangkat X min 1 per X sama dengan ln E. Ln E berapa? Ln E 1. Ya. Ln E 1. Oke. Ya. Nah, kalau kita pakai yang ini tadi, fungsi X adalah E pangkat X, maka fungsi X plus H apa? Berarti E pangkat X plus H. Nah. Ini bisa dipecah E pangkat X kali E pangkat H. Nah. Ya, ini kali ya. Nah, sesuai rumusnya, turunan pertamanya adalah apa? Harga batas limit H menuju 0, H menuju 0 dari apa? Fungsi X tambah H kurang fungsi X per H adalah apa? Limit H menuju 0 dari E, mana ya? E pangkat X kali E pangkat H dikurang E pangkat X per H. Ada yang sama enggak sini? Kita keluar faktorkan. Jadi limit H menuju 0, E pangkat X keluarkan, tinggal apa? E pangkat H kurang 1 per H. Nah, E pangkat X sendiri bukan H, bukan fungsi H. Boleh keluar ya, boleh keluar. E pangkat X keluar, tinggal limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H. Nah, ini yang tadi identik nama ini teh. Yang sebelumnya. Ini, sama nama ini. Kalau X-nya ganti H, coba diganti H. Limit H menuju 0, E pangkat H kurang 1 per H, hasilnya 1. Ya nak? Atau ln E aja 1 gitu kan? Ya nak? Nah, berarti kalau masuk di sini, ya terjadilah apa yang kita cari. Ini nilainya apa? 1. Hasilnya E pangkat X. Ini adalah fungsi asal X. Jadi saya tidak butuhin lagi banyak panjang itu ya. Sama kan? Ya. Oke, udah singkat ya. Jelas sampai sini. Nah, ini contoh majemuk tunggalnya ya yang itu sendiri ya. Jadi kalau ada pertanyaan sampai sini? Halo. Bosan? Are you boring? Bosan ya. Oke. Jadi contoh tunggal yang nomor 2 tadi ya Pak. Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya tetap E pangkat X juga. Tetapi kalau majemuknya Y sama dengan E pangkat U, hati-hati. Y aksen apa? E pangkat U kali U aksen. Selalu U aksen, ada U aksen nih. Karena U aksen tuh nilainya belum tentu 1. Bisa bukan 1. Hati-hati. Nah, contohnya apa? Y sama dengan E pangkat X kuadrat tambah 5. Maka Y aksen apa? E pangkat U, kalau langsung ya, kali U aksen. Ya nak? U aksennya turunkan. Hasilnya apa? E pangkat X kuadrat plus 5 kali, ini turunannya apa? X kuadrat turunan 2X, 5 turunan 0. Betul nak? Hasilnya 2X letak di depan, E pangkat X kuadrat plus 5. Sudah, jadi. Oke. Jelas? Apa lagi? Nah, saya teruskan. A pangkat X. Oh, ln. Setelah ini ln.
Yang ketiga. Sudah? Yang ketiga adalah ini kok warnanya berubah ya? Ini warnanya hitam. Tapi ini hitam ya. Ini hitam. Jadi kalau Y sama dengan ln X, Y aksen apa? Nanti Y aksen adalah seper X. Ya kan? Nah, datang dari mana? Buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya kalau Y adalah ln X, ya, berarti Y itu adalah ln E pangkat Y. Enggak? Halo? Ln itu Y itu adalah ln E pangkat Y enggak? Ln E pangkat Y 5. Ln E pangkat Y Y. Ln E pangkat 5 5, betul enggak? Jadi Y itu ln E pangkat Y kan? Ln sama dengan ln. Boleh coret? Enggak boleh. Hilangkan aja E pangkat Y adalah X. Udah. Kalau sudah, diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. Nah, apa tuh? E pangkat Y turunnya apa? E pangkat Y kali Y aksen. Ingat nggak? E pangkat U kali U aksen. E pangkat Y kali Y aksen. X turunkan berapa? 1 ya. E aksen 1 ya. Atau mungkin E aksen. Oke. Jadi E pangkat Y ada kali Y aksen sama dengan 1. Berapa? Berapa Y aksen? Seper E pangkat Y. E pangkat Y itu mana nih? Ini yang kotak nih. Apa nih? X lah. Ya kan? Itu buktilah bahwa Y aksennya ln X adalah seper X. Bagaimana kalau ln U? Sama juga. Ya, ln U. Kalau Y adalah ln U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Atau U aksen per U. Boleh nggak? U aksen per U atau seper U kali U aksen. Nah, datangnya sama. Buktinya juga mirip ya. Itu apa? Y adalah ln U. Y itu adalah ln E pangkat Y adalah ln U. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln. E pangkat Y adalah U. Ini diferensialkan terhadap X. Apa ada? E pangkat Y diturunkan E pangkat Y kali Y aksen enggak? U turunkan U aksen enggak? U aksen itu DU per DX. Terhadap X ya. Sehingga Y aksen apa? U aksen per E pangkat Y. Atau Y aksen adalah seper seper E pangkat Y kali U aksen. Atau seper U kali U aksen enggak? Karena U E pangkat Y itu U. Ya, jadi dapatnya seper U kali U aksen. Sudah jelas? Oh. Ya, di sini. Ya. Contohnya apa? Ya, ini kita kalau di SMA dulu Anda terima saja no comment, but tetapi di universitas Anda sudah harus bisa menjabarkannya, membuktikannya. Ya. Contoh yang majemuknya kita lihat contohnya apa? Y sama dengan ini, ln dari X kuadrat tambah 5. Gimana? Anda tahu itu? Di belakang ln pertama itu adalah U sebagai U-nya. Sesuai rumusnya apa? Y aksen adalah seper U kali U aksen. Betul enggak? Berarti ini adalah seper ln. Ya enggak? Seper ln S kuadrat plus 5. Gitu ya, seper ln kali ln S kuadrat plus 5.
aksen. U aksen. Seper U kali U aksen nggak? Kan seper U kali U aksen. Nah, jadi hasilnya seper. Len nih, kurungnya belum buka. Len dari S kuadrat plus 5 kali. Nah, di belakang len pertama yang berikutnya ini. Coba. Belakang len ini adalah U-nya. Ini adalah U-nya. Len U. Rumusnya apa? Seper U kali U aksen. Berarti seper len. Lennya 1 ya. Kali len S kuadrat plus 5 aksen. Ya nak? Ini turunkan lagi. Halo. Nah ini sama ini kita gabung. Cara nulisnya gimana tuh? Kita gabung. Seper yang sedikit ada tempat len dari X kuadrat plus 5 gitu. Atau mau dikongsiku boleh kali len dari X kuadrat plus 5. Nah ini rumusnya len U, belakangnya U kan, len U seper U kali U aksen, ya enggak? Berarti seper X kuadrat plus 5 kali X kuadrat plus 5 aksen, diturunkan lagi kan. Hasilnya apa? X kuadrat turunkan berapa? 2X. 5 turunkan 0. Nah itu sih ya. X kuadrat turunkan 2X, 5 turunkan 0. Jadi 2X per panjang. Nah, letak yang paling kecil itu ya ini X kuadrat plus 5 sendiri. Itu yang nomor 2-nya apa? Yang ini nih langsung boleh. Dan X kuadrat plus 5. Setelah itu len dari X kuadrat plus 5. Ya, kalau lennya ada 10, ya 10 kali turunkan. Ya, jelas sampai situ? Ya. Setelah len, jadi apa tadi? S pangkat N, terus E pangkat X, nah, A pangkat X. Yang tadi kita pakai ya, dalam hospital. Ada yang mencatat sekalian itu. Saya cepat, nggak ngerti. Anda alangkah baiknya kalau belum kuliah tuh kan saya udah berikan yang tahun yang lalu ya, dipelajari dulu. Kan ada video jangan nonton juga. Kalau tidak, ya enggak 100% sih, enggak apa-apa. Yang penting ya sama-samar ya, enggak apa-apa. Begitu jelas kan, pasti ingat, oh itu maksudnya. Ya kan? Tapi kalau Anda blank dari nol, sesuatu yang baru jadi. Ya, oke ya. Jadi di rumah 1 hari sebelumnya dipelajari dulu. Ya. Setelah len kita masuk tadi apa? Ini sudah selesai? Halo? Udah. Nomor berapa tadi ya? Ini nomor berapa tadi? 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4, Y sama dengan A pangkat X. Mengapa turunannya adalah A pangkat X len A? Ini yang kita pakai tadi kan? Ya. Nah ini sama tadi gak? Kita pakai len kiri, len kanan. Len kiri sama dengan len kanan. Sifat logaritma pangkat dapat diberikan sebagai pengali. Di len Y adalah X kali len A. Ya nak? Ya gitu ya. Oke. Kemudian berapa kita mau cari Y-nya ya, sebentar. Apakah X dan A? Oke. Ya, baru ini baru kita turunkan. Kita sudah ingat enggak? Diferensialkan terhadap X. Diferensialkan terhadap X. Len Y turunannya apa? Seper Y kali Y aksen. Ya enggak? X turunannya 1. Len A konstanta pengali ikut sebagai pengali saja ya kan? Misalnya 5X. Turunannya 5 kali 5 konstanta pengali ikut sebagai pengali. X turunannya 1. X turunan 1 len A konstanta pengali. Kali silang Y. Y aksen adalah Y len A. Tenang. Ya. Y aksen adalah Y itu apa?
Y itu soal, salin aja A pangkat X lan A. Betul udah. Jadi kan, nah, majemuknya sama juga. Y dengan A pangkat U. Maka Y aksen apa? A pangkat U lan A kali U aksen. Nah, sama ya. Ini sama jalannya. Len kiri sama dengan len kanan. Pangkat dapat depan sebagai pengalih sifat logaritma. Maka hasilnya U len A. U len A. Nah, ini diferensialkan terhadap X. Apa dah? Len Y turunnya seper Y. Kalau Y aksen atau Y aksen per Y sama dengan U diturunkan U aksen. Enak. Len A konstanta pengalih ikut sebagai pengalih. Y-nya ini kali silang. Jadi Y aksen berapa? Y kali len A. U aksen ini letak di belakang. Maka Y aksen adalah Y itu apa? Y itu soal. A pangkat U len A kali U aksen. Nih U aksen nih. Jadi dah. Pak, tadi kenapa len A nggak perlu diapa-apain, Pak? Len A konstanta. Oh, Len 5. Len 5 konstan kan? Itu apa diturunkan? Ya kan 5x. 5 itu diturunkan enggak? Ya kan? 5x itu kan 5 pengalih x turunnya 1. Kan gitu. 5 ikut sebagai pengalih 5 itu fungsinya sebagai len A. Ya. Oke. Contohnya, nah ini contoh tadi. Kita absen dulu ya. Aku lupa sih. Oke, ini Steve. Bos. Si keempat hari ini ya. Si keempat attendance input. Nah, ini udah berapa naik lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Brand Yiling sama agak. Tadi lupa. Sekarang lupa lagi. Waduh. Darrell Jevin Stanley. Lupa juga. Aduh. Penyakit lupa nih. Kenneth Christian Yapri. Baik. Terus Melvin Gerald. Sumpah, gue masuk langsung dulu, gue langsung dengerin. Ya, enggak apa-apa. Vanda Betania David. Errol. Errol itu Binus Access Connection Fail. Sudah semua ya? Ini sudah semua. Save. Oke. Oke, nanti latihan-latihannya dari sini.
Oke, ini ada soal latihannya. Nanti saya kirim juga ya. Saya kasih rumus-rumusnya itu ya. Halo. Alhamdulillah. Oh ya, nanti itu ini udah selesai ya. Tanggung. Karena saya mesti ngajar lagi, ini mesti baru siapkan ya. Saya nggak tahu yang apa konsep masih apa besok nggak bisa ya, karena Anda ada ya udah. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kasih tahu di WA grup ya, kasih tahu. Kalau pulang duluan dikasih pulpen nggak isi dikasih tugas ya. Pulang duluan juga dikasih tugas. Serius? Tugas apa? Nggak tahu. Gua kan di